bukan orang di luar Israel yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu kita bisa lihat di Lukas 11 ya, ayat 2. Oh, Lukas 2 ayat 11 dan 12. Kemudian yang bilang Yesus Tuhan kan bukan kami ini yang di luar orang Israel yang pertama, malah orang-orang Israel sendiri ya yang mengatakan. Bahkan malaikat Tuhan yang mengatakan pertama ya, dia telah lahir lah, kita sudah tahu ayatnya. Kemudian yang bilang dia Tuhan itu murid-muridnya. Kita lihat Petrus, murid-muridnya mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus bilang, menurut orang siapakah aku? Ada yang bilang, engkau Elia dan segala macam, engkau nabi. Tapi menurut kamu, menurut engkau Petrus, dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, Bapakku yang di surga. Nah, kita kira-kira perspektif Yahudi itu adalah Allah itu sendiri ya. Nah, dia mau dilempar dari batu karena dia bilang gitu kan, dia anak Allah. Nah kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu artinya orang pengikut. Yohanes 17 ayat 20 saya baca, saya nggak bisa buka Alkitab itu. Yohanes 17 ayat 20 ya. Jadi untuk murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, itulah yang disebut pengikut Kristus. Kemudian di Markus 8 ya kalau nggak salah ya, Markus 9 ayat 42, 44 itu ya, yang namanya pengikut Kristus itu adalah itu. Kemudian ada, kita bisa lihat juga di Yohanes 8 ayat 40 berapa itu ya. Nah itu yang namanya pengikut Kristus ya. Jadi follower ya, follower. Mana ada ajaran follower kan, kira-kira gitu ya. Nah, jadi pertanyaan itu saya kira bukan pertanyaan ya. Kemudian dibilang Yesus hanya mengajarkan dia adalah utusan. Tidak semua Yesus bilang dia utusan. Dia bilang dia turun dari surga, dia datang dari surga. Dia adalah akulah kebangkitan, aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dia nggak bilang aku adalah utusan, roti utusan, tidak. Dia juga bilang aku kebangkitan dan hidup. Dia bilang aku adalah utusan untuk kebangkitan dan hidup, tidak. Dia bilang dia langsung kan. Banyak perkataan-perkataan itu yang dia sampaikan. Dia tidak melulu bilang aku utusan, tidak. Itu melihat konteks, dia berbicara kepada orang Yahudi. Tidak semua dia bilang aku utusan, tidak. Banyak sekali Yesus bilang berdoa dalam namaku, atau berdoa dalam namaku sebagai utusan. Nah, dia tidak bilang itu kan. Meminta dalam namaku sebagai utusan, tidak. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nggak semua dia mengatakan dia itu utusan. Dia melihat konteks yang ngomong itu. Sedang waktu dia bangkitkan Lazarus, dia bersyukur untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah utusan. Utusan Allah itu kan bagi orang Israel itu dianggap menyamakan diri dengan Allah itu kan. Kira-kira gitu kan. Lalu dia turun dari sorga. Murid orang-orang Israel bilang, mereka tahu dia anaknya Maria dan Yusuf kok. Ngaku-ngaku orang yang turun dari sorga. Kira-kira gitu. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Ya, kemudian apalagi tuh? Dia adalah kebangkitan hidup. Dia bilang dia adalah dalam namanya dia ada pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dia bilang. Kemudian di Matius 20 ayat 28 ya. Dia sebagai darahnya tubuhnya untuk menebus dosa ya. Jadi dia nggak bilang saya sebagai utusan untuk menebus dosa, tidak. Dia sebagai penebus dosa, dia bilang gitu ya. Darahnya untuk menebus dosa, bukan saya dia utus untuk darah saya untuk utusan untuk diutus untuk menebus dosa, tidak. Dia sendiri yang bilang dalam namanya dia tidak pakai ini. Jadi kalau kita melihat dia utusan itu cuma nggak semuanya. Yesus bilang dia adalah utusan. Ya kira-kira gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Jadi yang menuhankan, yang bilang Yesus adalah Tuhan, malaikat yang pertama mengatakan. Kemudian Maria juga Elizabeth, waktu Maria datang bertemu dia. Dia kalau nggak salah
aduh nggak layak lah dia didatangi oleh ibu Tuhan, gitu kan. Itu bukan orang Kristen yang setelah Yesus ada, kemudian pengikutnya menyebut lebih dulu, tidak. Orang-orang awal malah yang bilang dulu. Kemudian, kok Tuhan mati? Ya. Jadi itu kan istilah, Tuhan mati, itu istilah aja. Amerika hancur. Hancur apanya Amerika? Kira-kira gitu ya. Itu kan cuma bahasa-bahasa, gaya bahasa. Indonesia hancur. Apakah Indonesia hancur? Kita selidiki. Oh ternyata yang hancur mobilnya dinaikin oleh di Indonesia. Kira-kira itu cuma bahasa. Tuhan mati. Tuhan tidak bisa mati. Waktunya habis. Ya, oke. Kira-kira gitu ya. Bentar, ini dari pihak Kristen, Bos Meme apa Bang Mikel mau nambahin, masih ada 2 menit, nanti langsung guru dah. Silakan Bos Meme apa Bang Mikel. 2 menit ya, silakan. Bos Meme, Bang Mikel. Pak Mikel duluan, nanti saya nyusul. Pak Mikel silakan. Ya. Silakan Pak Mikel, masih ada 2 menit. Oh lagi jauh dari perangkat. Langsung guru dah. Boleh ngomong dulu nggak sebelum Bang Zuma? Boleh. Ya, daripada nanti. Iya, jadi gini, dari Bang Robert dari tadi ngomong, aduh putar-putar, mohon maaf Pak, kita yang ada sakit kepala dengarnya Pak. Kalau bicara Yesus utusan itu perkataan Yesus langsung, sedangkan kalau teman-teman menganggap Yesus dan Bapa itu setara, itu kan asumsi. Ya, di mana teman-teman mengambil dari Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal teman-teman selama ini ngomong, kalau baca itu, baca satu perikop. Ya, disuruh baca satu perikop. Tapi khusus ayat Yohanes 10, dibacanya satu ayat doang, aku dan Bapa adalah satu. Padahal di situ Yesus sedang menjelaskan bahwa dia dan Bapa itu satu dalam tujuan pengembalaan. Ya, di situ berbicara tentang Yesus mengembalakan domba-domba yang diserahkan Bapa kepada dia. Siapa itu domba-domba? Yaitu orang-orang Israel yang diberikan tanggung jawabnya kepada Yesus untuk mengembalakan mereka. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu dalam pengembalaan. Contoh, Bang Zuma dan karyawannya, manajernya adalah satu dalam memanage dan mengurusi perusahaannya. Jadi maksud satu di situ adalah satu dalam tujuan yang sama. Bukan Yesus setara dengan Bapa. Banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia hanyalah utusan, Bapa lebih besar dari aku, Bapa yang mengutus aku. Ya, tetapi entah kenapa teman-teman Kristen malah mengeksegesis Yohanes 10 ayat 30 ini. Jadi saya harap teman-teman yang ada di sini ya, bisa benar-benar belajar lagi, ya, coba dibaca kembali Alkitabnya, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, minta tuntunan. Ya, dalam membaca supaya ngerti artinya ini apa gitu. Apa benar yang selama ini didoktrin oleh gereja kepada saya, atau selama ini kita cuman ikut-ikutan saja tanpa ngerti sebenarnya Yesus itu pengennya apa. Sama seperti tadi Bang Zuma sudah jelaskan ya. Yang paling penting tuh Yesus ingin dia dikenal sebagai apa. Yesus ingin dia dianggap sebagai apa. Jangan kita melampaui batas. Jangan kita menambah-nambah, karena terkutuklah ya orang yang menambah-nambah, Bang. Bahaya di situ. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, silakan Bang Zuma. Moderator, saya tambahin sedikit moderator ya. Karena Mikel tadi mungkin dia masih ada urusan, saya tambahin ya. Iya, silakan 2 menit. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi begini, saya mau tanggapi bahwasan bagi orang Kristen itu, kata Kristen itu tidak disematkan kepada kami, itu tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil. Karena sentral di dalam iman Kristen itu bukan kata Kristennya. Sentral di dalam iman Kristen itu adalah kata Injilnya. Karena Injil adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, harus kami imani. Jadi bagi siapa yang membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, konsekuensinya adalah neraka. Yesus sudah mempertegas kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka. Tetapi siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bagi kami itu, kata Kristen itu kami tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, dan kami menerima itu.
Itu yang penting bagi kami. Lalu berkaitan tentang ketuhanan Yesus ya, yang ingin saya sampaikan kepada siapa ini? HMC ya. Jadi bro, Anda harus pahami dulu bahwasan sudut pandang Kristen dengan sudut pandang Islam itu berkaitan tentang Yesus itu sangat berbeda. Anda mengimani Isa Al-Masih yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu mutlak hanya sebagai utusan. Al-Quran menjelaskan Isa itu tidak sedetail seperti yang dijelaskan oleh Injil. Kenapa Al-Quran tidak bisa menjelaskan Isa itu secara detail? Karena memang mereka bukan saksi mata. Yang bisa menjelaskan Yesus secara detail hanyalah orang saksi mata. Contoh begini ya, saya mengutip salah satu ayat yang terkonfirmasi di dalam Yohanes 6 ayat 37-38. Di situ Yesus mengkonfirmasikan kepada murid-muridnya bahwa dia turun dari surga. Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Yesus turun dari surga? Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Isa itu turun dari surga? Tidak akan mungkin. Tetapi Alkitab secara gamblang mengatakan bahwasan Yesus turun dari surga. Sudah pasti Tuhan, tidak mungkin dia malaikat. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat ketika dia berada di bumi. Dia hanya mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu. Kalau Anda mengatakan bahwasan kata satu di situ bukan hanya Yesus kepada Bapaknya, tetapi kepada murid-muridnya juga dia mengatakan kata satu. Kata satu yang diimani oleh orang Kristen itu ada dua bentuk. Bentuk jamak dan juga tunggal. Bentuk jamak seperti kita menganalogikan matahari itu adalah jamak. Matahari, cahaya matahari dengan panas matahari itu jamak. Itu Anda harus pahami dulu ya. Yang kedua, kekristenan itu mengimani bahwasan satu dalam hakikat dan juga mengimani satu dalam iman. Satu dalam hakikat ketika Filipus bertanya kepada Yesus bahwasan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yesus mengatakan aku sudah berada di sini. Itu disebut dengan satu dalam hakikat. Tetapi satu dalam iman itu ketika Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik, menuju ke Damsyik, di dalam perjalanan Yesus bertemu dengan dia, Yesus mengatakan kepada dia bahwasan Yesus mengatakan bahwasan Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Tetapi secara realitas bahwasan Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Di situ yang dimaksud oleh Yesus bahwasan kenapa engkau menganiaya aku? Engkau menganiaya murid-muridku, berarti sama saja engkau menganiaya saya. Nah, itulah yang disebut satu dalam iman. Menganiaya murid-murid Yesus berarti engkau telah menganiaya Yesus. Jadi kami mengimani bahwasan satu di sini bukan hanya dalam bentuk tunggal saja, tetapi dalam bentuk jamak. Itu harus dipahami dulu ya. Kalau berkaitan tentang Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, nanti sebentar saya akan jelaskan. Tetapi untuk sementara waktu ini, mungkin saudara kita yang Kristen dari Michael Ing ataupun Pak Robert, silakan mungkin mau memaparkan. Tapi Bang Juma silakan. Dari Islam dulu Bang. Ya silakan Gurunda, dipersilakan sepuasnya. Bang Suma. Oke. Jadi narasi Kristen ini adalah narasi liar yang memang menginginkan anak manusia ini, anaknya orang ini menjadi Tuhan. Tapi nggak apa-apa, karena Anda Kristen, Anda bukan Bani Israel. Kenapa? Karena memang harus ada penyamar. Kalau tidak ada penyamar, maka tidak tergenapi kemudian ajaran Yesus itu. Di dalam Yohanes 2, 18-19, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anak yang dimaksud di sini Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu muncul dari Roma, Yunani, ke Eropa, tembus Belanda, masuk ke Indonesia. Anak-anakku, siapa yang dimaksud anak di sini? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini dianggap kafir oleh Yesus, oleh Paulus. Orang-orang yang hidup tidak bersunat menurut Paulus dalam Galatia 2 ya, nomor 8, nomor 14, itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi nggak mungkin yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya ulang lagi ya. Memang antikristus itu benar-benar berasal dari antara kita. Antikristus ini berasal dari Bani Israel. Anti-Yesus yang akan pergi kepada seluruh dunia untuk menyesatkan banyak manusia. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Berarti ada penyamar. Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi apakah Yahudi? Atau non-Yahudi yang seakan-akan mau dibilang Yahudi?
Kira-kira yang mana nih? Yahudi asli yang nyamar Yahudi atau Yahudi KW yang nyamar Yahudi? Nah, kalau kita tanya Kristen, apakah Kristen itu agama yang benar-benar murni dari Romawi? Tidak. Mereka akan mengatakan Kristen itu dari Yahudi. Berarti penyamarnya kita udah tahu kan? Yang nyamar-nyamar domba sudah tahu kan? Yang antikristus itu sudah tahu kan? Nah, mari kita uraikan. Antikristus itu adalah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dia percayanya Yesus itu Tuhan itu sendiri, dengan berbagai macam argumentasi yang dinobatkan kepada Yesus agar Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Sekali lagi, sensei saya yang saya hormati, Anda mengatakan bahwa orang-orang sudah memanggil Yesus itu Tuhan. Malaikat menyebut dia Tuhan, murid-muridnya menyebut Yesus itu Tuhan. Berarti sensei percaya kepada malaikat, percaya kepada murid-murid Yesus. Sementara hidup kekalnya itu adalah percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada malaikat, bukan percaya kepada murid, bukan percaya kepada pendeta, bukan percaya kepada gereja, bukan. Tapi percaya kepada Yesus. Maka ending dari semua itu, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, itulah yang harus dipercaya. Wahai manusia, akulah Yesus, utusan Sang Maha Tinggi. Loh, utusan Dia. Hidup kekal itu bukan mati kekal itu. Hidup kekal, kebalikan dari mati kekal. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambah. Dan mengenal aku yang Engkau utus. Yesus maunya dikenal sebagai apa? Utusan. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan menjadi antikristus, jangan menjadi penyesat. Yesus memberikan hidup kekal dengan cara apa? Mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Jangan ditambah, oh dia adalah Tuhan, ambil dalam rupa manusia, menginkarnasi. Itu ajaran siapa lagi? Sementara hidup kekal itu diperoleh dengan cara percaya kepada Yesus. Artinya percaya kepada kalimat-kalimat yang teruntai dari mulut Yesus. Siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang diberi kelebihan diurapi. Apakah dia Tuhan? Bukan. Lantas kenapa Kristen menuhankan Mesias? Karena Kristen ini adalah penyamar-penyamar. Mereka ini bukan pengikut, tapi pentuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik. Siapa mereka ahli Taurat? Siapa mereka orang Farisi? Dialah yang mendirikan Kristen. Mari nanti akan kuberikan data kalau Anda tidak percaya bahwa Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana Yesus justru minta kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada Paulus. Nah sekarang terakhir 10 detik terakhir dari saya sebelum saya serahkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Tolong cuci otak saya dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Jangan Anda cuci otak saya dengan pernyataan-pernyataan Paulus, pernyataan malaikat, pernyataan muridnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu saya ingin dengarkan dari teman-teman. Silakan. Silakan dari pihak Kristen. Ya, terima kasih. Ya, Pak Robert dulu. Ya, silakan. Saudara Juma, bagus. Jadi orang Kristen tidak percaya Yesus utusan, tidak benar. Orang Kristen percaya Yesus itu sebagai utusan atau firman yang hidup, yang berinkarnasi ya, menjadi manusia. Utusan dalam arti dia langsung dari Allah yang diutus ya. Nah, kita nggak pernah menolak Yesus itu utusan. Dalam konteks apa Yesus sebagai utusan? Pemahaman kita tuh bisa kita bahas itu satu season yang lain ya. Jadi kalau dibilang langsung diklaim bahwa orang Kristen tidak meyakini Yesus utusan, oh itu saya kira keliru. Orang Kristen sangat percaya bahwa Yesus adalah utusan. Dia sebagai nabi atau dia sebagai guru, dia sebagai apa tuh, ada berapa julukannya? Kira-kira gitu. Dan dia sebagai anak Allah, itu.
anak Allah itu yang ditekan, anak Allah, anak tunggal Allah itu sendiri Yesus yang mengatakan ya di Yohanes 10 ayat 36 ya. Kemudian Yesus itu kita lihat di Injil ya, Yesus yang punya malaikat loh. Nah, yang punya malaikat yang kita tahu kan Allah itu sendiri kan. Nah itu Yesus klaim dia yang punya malaikat, dia yang menyuruh malaikat. Kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 23 kata dia Matius 23 ayat 44 kalau nggak salah atau 43. Dia yang mengutus nabi-nabi, malaikat dan para rasul, dia yang mengutus loh. Nah itu kalau kita cerdas, wow berarti nih Yesus ini bukan main-main. Lalu dia selalu mengklaim dia anak Allah yang tunggal. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya. Di Yohanes ada banyak sih, tapi kalau mau lihat di Yohanes 3 ya ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian orang Kristen itu semua julukan ya. Kalau saudaraku cuma baca kisah para rasul sampai selesai baru tahu orang Kristen itu. Orang Kristen tadinya mereka dijuluki adalah pengikut jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya. Tapi setelah di Antioquia dijuluki mereka adalah Kristen ya. Itu dijuluki, itu julukan aja ya. Tapi ya bagi kami tidak penting juga itu sih. Yang penting pengikut Tuhan, follower Yesus yang setia mengikuti ajaran, percaya kepada dia adalah pemberi hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Aku akan memberikan hidup kekal ya. Dia bukan nanti Bapak yang ngasih atau orang lain yang ngasih. Dia langsung yang bilang hidup kekal, dan dia akan bangkitkan orang pada akhir zaman. Dia supaya aku bangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 5 mengatakan bahwa orang yang sudah mati bertahun-tahun, beribu-ribu tahun bisa mendengar suaranya, orang di kuburan mendengar suara Yesus. Siapa yang percaya terhadap suaranya akan dibangkitkan dan diselamatkan, akan mendapat hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong. Lihat di Yohanes 5 ya. Jadi kita renungkan, kok bisa-bisanya si Yesus ini orang biasa ini kok bisa memberikan hidup kekal, di mana semua orang mengetahui bahwa pemberi hidup kekal hanya Tuhan atau Allah itu sendiri. Nah Yesus kok berani-beraninya mengatakan dia. Jadi dasar dari orang Kristen tuh Yesus adalah Tuhan, itu tidak ada manusia lain selain Tuhan dapat memberikan hidup kekal. Itu perkataan Yesus langsung ya. Nah itu aja dasar satu aja. Kemudian kalau kita mau bertolak lagi kepada Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Akulah jalan ya, satu-satunya jalan. Kemudian dan ya, akumulasi, kata dan itu akumulasi. Dan akulah jalan kebenaran. Kebenaran siapa yang kita tahu kebenaran? Hanya Allah yang punya kebenaran itu. Kemudian hidup, yang punya hidup hanya Allah. Dan tidak ada satupun orang dapat bertemu dengan Bapa, maksudnya bertemu dengan Dia, maksudnya gitu ya. Ya saya udah itu harus menjelaskan dengan rumusan Tritunggal, tapi terlalu lama kalau saya menjelaskan pakai rumusan Tritunggal. Kira-kira gitu. Jadi itu pegangan orang Kristen. Berdoa ya, tadi pemilik ini mengatakan Pak Robert muter-muter di situ. Topiknya atau pembicaranya cuma muter-muter di situ kok. Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus utusan. Orang Kristen menganggap dia Tuhan. Nah, itu terus kan. Jadi ya itu terus yang saya harus berikan pemahaman bahwa orang Kristen nggak susah-susah, nggak perlu penguasa lain atau maha kuasa yang lain. Tuh cukup saja sama Yesus. Dia pemberi hidup kekal kok. Nah, terserah mau diterjemahkan itu pemberi hidup kekal itu siapa. Ya, yang kita pahami bersama adalah pemberi hidup kekal itu Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Itu aja kalau kita renungkan, oh berani-beraninya seorang Yesus itu anak tukang kayu mengklaim dia pemberi hidup kekal. Kemudian kalau dibilang Yohanes 17 ayat 3, jangan kita baca langsung ke Yohanes 17 ayat 3. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 2. Di situ Yesus bilang, aku akan memberikan hidup kekal. Baru definisi daripada Yohanes 17 ayat 3 adalah definisi daripada Yohanes 17 ayat 2 adalah Yohanes 17 ayat 3. Itu definisi. Kalian mau pengen tahu Yohanes 17 ayat 3? Ada di
1 Yohanes 5 ayat 20. Kita bisa lihat Habis tuh siapa waktunya Pak Robert yang diambil semua 6 menit sama Pak Robert. Oke. Ya. Lanjut Maaf. Bang Juma. Lanjut. Baik, banyak hal yang ingin saya sampaikan sini, Sensei. Yang pertama, saya ambil dari belakang gitu ya. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri loh ya. Dengan mulutnya Yesus sendiri dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini bukan kesaksian siapa-siapa, tapi kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel? Saya selalu berbicara kalau Yesus itu pasti muridnya adalah Bani Israel, bukan orang Indonesia, ya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting, apalagi kesaksiannya Yesus, dia sendiri yang mengatakan dirinya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu jauh lebih penting daripada kesaksian Yesus jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya kesaksian Sensei. Sensei siapa? Yang memberikan narasi yang luar biasa terhadap utusan Tuhan. Melantiknya menjadi Tuhan dengan mujizat-mujizat yang Yesus punya. Yesus sendiri yang mengkanter Sensei. Jangankan Sensei, Yohanes pun dikanter. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Penting di sini dalam bahasa Yunani adalah megas. Maksudnya lebih kencang, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan. Nah, segala pekerjaan inilah yang membuat Sensei tadi menuhankan dia. Bermujizat, membawa malaikat, mengutus nabi, apalagi mengutus Roh Kudus, apalagi membangkitkan orang mati, apalagi memberikan hidup yang kekal, apalagi membuat matahari menjadi 5, apalagi membuat kucing melahirkan gajah, apalagi membuat air menjadi anggur, apalagi membuat orang menjadi gila, apalagi pokoknya sebutkan. Tapi Yesus punya kesaksian lain. Apa yang dikatakan? Aku punya kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian orang-orang Kristen. Ya, saya anggap begitu. Karena orang Kristen ini bersaksi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ini. Sampai-sampai kesaksiannya itu mampu mereka bermujizat Kristen itu. Mampu mengusir setan Kristen itu. Mampu melakukan nubuatan Kristen. Kenapa? Kesaksiannya luar biasa terhadap Yesus. Tapi apalah daya, Yesus mengatakan, aku lebih memiliki kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Tuhan sama dengan Bapa, yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, membangkitkan orang mati, membuat malaikat berdatangan, atau apapun itu, matahari terpecah menjadi 5, 7 dan seterusnya. Semua pekerjaan diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan itu jugalah yang kukerjakan sekarang, dan itulah pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Selesai. Kalau sehat akalnya, melihat apapun yang terjadi kepada Yesus, apa yang ada, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, membuat bumi menjadi 5, membuat matahari menjadi bubur, bahkan membuat laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki sekalipun, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan Yesus itu utusan Tuhan. Coba dicerna itu lagi. Ini kesaksian Yesus. Jadi kalau kami hanya mendengarkan kesaksian Sensei, kesaksian pendeta-pendeta, kesaksian gereja, kami tersenyum-senyum aja. Karena kami akan mengatakan, penyamar penyesat inilah penjual-penjual Yesus, penyamar-penyamar ngaku-ngaku murid. Padahal Yesus mengatakan, ini loh kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, berarti aku ini apa? Aku utusan. Nah sekarang yang menggelikan bagi saya adalah ketika sensei saya, guru saya ini mengatakan, percaya Yesus itu
adalah percaya terhadap dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya itu. Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Mulut, yes, mulut yang mengatakan itu. Tapi apa endingnya kemudian? Apa endingnya? Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yesus punya malaikat. Yesus punya, dia bisa memiliki apa? Dia mengutus malaikat, dia membangkitkan. Ujung-ujungnya dia jadi Tuhan ya di mata Kristen. Ujung-ujungnya pasti jadi Tuhan. Oh, dia utusan. Kristen mana yang tidak percaya Yesus itu utusan? Dia utusan. Tapi tengok setelah itu, dia membangkitkan orang mati. Saya heran loh, kok dia bisa membangkitkan orang mati? Dia bisa bermujizat, dia bisa menjadi hakim dan seterusnya. Dia mengutus malaikat. Saya heran, siapa lagi kalau dia bukan Tuhan? Ujung-ujungnya dia Tuhan kan? Pasti. Ujung-ujungnya Tuhan. Berarti munafik. Mulut mengatakan utusan, tapi iman mengatakan dia Tuhan. Munafik. Sementara Yohanes menuliskan kesaksian Yesus. Ingat, malaikat juga punya apa? Iblis juga punya malaikat. Malah nanti iblis punya malaikat-malaikat yang akan berperang dengan malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Mikail di surga. Kemudian yang terakhir, tolong dipahami, Yesus tidak pernah mengaku dirinya, aku adalah anak Allah. Saya boleh minta dalilnya satu aja, kalau ada. Saya berhenti menjadi apologet. Kecuali dalam kitab Yohanes, dia mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, tapi dia tidak mengklaim dirinya adalah anak Tuhan dalam perspektif Tuhan sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Yesus hanya mengatakan anak Allah, anaknya. Anaknya, mengutus anaknya. Dalam arti kata, mengutus orang yang soleh. Anak dalam perspektif orang Yahudi berbeda dengan anak dalam perspektif orang Kristen. Anak Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang taat, berserah diri kepada Allah. Dalam Islam disebut orang soleh, kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang yang intim. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan, anak Allah, atau anak Allah di dalam agama Kristen adalah orang-orang saleh, orang-orang yang saleha, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Jadi Kristen dikatakan anak Tuhan itu nggak cocok, karena Kristen itu adalah pembangkang aturan-aturan Tuhan. Sensei saya mengatakan Kristen itu enak, mereka tidak perlu susah-susah sini sujud di sana. Memang karena Kristen itu pembangkang. Kristen itu pembangkang. Semua aturan Tuhan dihabiskan kemudian menurut pengajaran Paulus, dan itu diikuti oleh Kristen. Efesus 2 nomor 15. Inilah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau Sensei mengatakan Kristen itu enak, ya emang enak, surganya di dunia kok. Galatia 5 nomor 1 Sensei. Di situ rahasianya kenapa Kristen itu enak. Kita telah dibebaskan dari aturan-aturan. Kita telah dimerdekakan dari penghambaan. Oh memang. Jadi Kristen dengan, mohon maaf, dengan bidang peliharaan saya di rumah itu sama. Sama-sama tidak hidup di bawah perintah Tuhan, tapi dalam perintah Paulus. Mohon maaf saya harus mengatakan itu karena ini edukasi supaya kita sedikit bisa menggunakan akal. Jangan dipensiunkan akalnya itu. Akal diberi untuk dipakai, bukan untuk dipensiunkan. Itu kata kalimat terakhir dari saya. Jadi Yesus datang untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ingat Yohanes 5 nomor 36, kalau bisa ditulis tinta emas, taruh di dinding rumah, setiap bangun baca bahwa segala pekerjaan yang saya lakukan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Demikian. Oke, saya akan tambah. Ya, dia udah angkat bendera itu, udah angkat bendera putih dia. Oh iya. Silakan. Oke. Halo. Bang Mikel, kemana aja? Ya lanjut dulu Bang Bos Meme, baru Bang Mikel, boleh. Oke, nanti saya lanjutkan dulu, nanti ditambahin oleh Pak Mikel ya. Iya boleh, silakan. Iya, jadi begini ya, kesaksian terbesar itu di Yohanes 1 ayat 18, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwasan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa itu, dialah yang menyatakannya. Artinya di situ Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu yang lebih penting. Karena memang di dalam kitab para nabi itu sangat ditegaskan bahwasan manusia tidak akan bisa melihat hakikat Tuhan.
Tuhan sendiri menegaskan kepada Musa, wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau akan mati. Di situ berbicara tentang hakikat Tuhan. Tetapi Yesus menyatakan hakikatnya kepada orang-orang dengan mengatakan bahwasan dialah menjadi saksi diri sendiri. Kesaksian yang terpenting itu adalah Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri kepada umat manusia. Itu adalah lebih penting. Berbicara tentang status anak Allah yang disematkan kepada Yesus itu berbeda dengan anak Allah yang disematkan kepada orang Israel. Orang Israel secara generalisasi, mereka itu tidak pernah turun dari surga, mereka tidak keluar dari Allah. Tetapi Yesus mempertegaskan dirinya di Yohanes 6, dia mengatakan bahwa aku telah keluar dari Allah. Aku telah turun dari surga. Yang bisa turun dari surga hanyalah Tuhan dan malaikat. Tetapi Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Pertama, dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Yang kedua, dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Dia. Yohanes 16 ayat 6. Tetapi yang terpenting di sini dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan dia mengkonfirmasikan di dalam Yohanes 14 ayat 14 dengan mengatakan bahwasan, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukan. Melakukan di sini dalam konteks apa? Mengabulkan segala permohonanmu. Kalau sudah dikatakan dia bisa mengabulkan segala permohonan umat manusia, dia adalah Tuhan, tidak ada lagi. Nabi tidak akan bisa mengabulkan permohonan manusia, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengabulkan permohonan manusia. Jadi di sini sangat dijelaskan sekali bahwasan Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Tidak ada seorang nabi pun yang berani mengatakan bahwasan aku telah turun dari surga, aku telah keluar dari Allah, aku bisa mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Tetapi Yesus mendeklarasikan sangat jelas dia adalah Tuhan. Saya sudah katakan dari tadi bahwasan umat muslim ini melihat Yesus dan Isa ini dari sudut pandang Al-Quran. Saya sudah katakan bahwasan jangan melihat Yesus daripada sudut pandang Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjelaskan Isa itu tidak secara detail seperti yang dijelaskan oleh Alkitab. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus. Anda mau tahu bahwasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah antikristus? Di Matius 21 ataupun 22, Yesus mengatakan bahwasan hukum Taurat itu dia akan dibatalkan. Tetapi yang dijelaskan oleh seorang malaikat yang datang kepada Muhammad di dalam Gua Hira dengan mengatakan di Ali Imran 50, bahwasan Isa ataupun Yesus berkata begini, aku membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan menghalalkan apa yang telah diharamkan untukmu. Di sini Yesus ataupun Isa yang kalian iman itu sebagai Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat. Berarti antikristus itu adalah orang yang menyampaikan sebuah peristiwa itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Injil. Itulah antikristus. Maka Paulus menegaskan begini. Jika ada orang, ya, Kok setiap saya naik Bang Suma turun ya? Ini saya terlalu hebat atau gimana ini? Repot, sebentar, yang di bawah tolong jangan main repot-repot lah. Kita kan lagi diskusi santai gini loh. Aduh. Bang, saya numpang framing aja ya Bang ya, numpang framing aja nggak Ya, bermaksud habis ini apa-apa. saya ya, dan habis ini saya lanjut. Jangan lama-lama Demian. Masih Enggak, saya nyimak aja Bang. Ya, masih ada 3 menit. Oke, saya lanjutkan sedikit 1 menit lagi nanti ditambahin Damian ya. Oke, Ya, oke. Maka itu saya katakan tadi bahwasan antikristus itu ada di dalam Al-Quran, memberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus, itulah antikristus. Maka Paulus mempertegas begini, jikalau ada yang memberitakan Injil kepada kalian tetapi berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia sekalipun dia itu adalah malaikat. Sekarang kita lihat secara realitas. Yang datang kepada Muhammad itu malaikat atau bukan? Dia memberitakan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus atau bukan? Berbeda. Antikristus adalah orang yang memberitakan Yesus itu berbeda dengan apa yang diberitakan oleh murid Yesus. Itu adalah antikristus. Jadi di sini yang kena kutuk siapa? Yang kena kutuk adalah Jibril. Karena Paulus mengatakan bahwasan jikalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia adalah malaikat, maka terkutuklah dia. Sekarang kita lihat. Seorang malaikat yang datang kepada Muhammad memberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Terkutuk nggak dia? Terkutuk di sini, kena dia. Udah, Silakan bro. Damian. Ya. Silakan Ivan. Ya, Oke, sedikit ya sambil menunggu Bang Juma belum ya. Izin ya. Oke. Tadi saya dengar Bang Meme ini agak panjang juga, cuman pernyataannya dia bantah sendiri loh gitu. Tadi ada statementnya bahwa hanya Yesus Nabi turun dari surga begitu.
Nah kalau Nabi turun dari surga kenapa jadi Tuhan ya? Bisa nggak Nabi jadi Tuhan? Ya nggak mungkin, karena Nabi itu ada yang mengutus. Gitu ya. Itu sebenarnya pernyataan meme dibantah dengan sendirinya gitu ya. Kedua adalah siapa sih sebenarnya yang antikris gitu ya? Kalau menurut data gitu, antikris adalah pertama orang yang menuhankan Yesus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Satu, Yesus mengakui dirinya utusan. Jadi yang antikris adalah yang membalikkan fakta siapa Yesus menurut Yesus. Berikutnya adalah ya orang yang mengutuk Yesus. Siapa itu antikris ya? Paulus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya Yesus terkutuk, ya itulah antikris, mengutuk anak Bunda Maria, seorang utusan Tuhan. Siapa lagi antikris? Ya Yudas itu, ingin mencelakai, mengkhianati Yesus. Siapa lagi ya? Saulus gitu, menganiaya murid-murid Yesus. Siapa lagi ya? Orang-orang di zaman itu yang meludahi, memberi mahkota berduri, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mengalir kemana ini? Yang mengalir kepada saudara-saudara yang ada di room ini gitu. Jadi kesimpulan dari saya, Bang Juma udah datang, bahwa yang antikris adalah orang yang tidak sesuai apa yang pernah diajarkan oleh Yeshua Mesias. Apa itu? Pengajaran Yeshua Mesias itu adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Manakala ada orang yang menuhankan di luar daripada Tuhan yang pernah disembah oleh Yesus, itulah antikristus. Terima kasih. Banyuma, giliran Saya tanggapi Anda. ya. Monggo. Enggak, Kristen dulu dong. Kok langsung ke Bang Suma? 2 menit dan Ya, 2 menit. saya Tinggal 2 luruskan menit. saja ya. Saya luruskan saja gini. Nabi itu artinya pelihat, nabi itu artinya penyampai. Sebagai firman yang menjadi manusia, Yesus menyampaikan firman yang dimana Bapa menyampaikan firman lewat Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 10 bahwa dia tidak berkata sendiri, tapi ada Bapa juga yang diam di dalam dia untuk menyampaikan itu. Makanya Yesus berkata apa? Selama Bapa bekerja, aku pun bekerja. Sekarang kita bahas masalah kenabian. Sebenarnya Nabi Muhammad itu enggak termasuk kriteria nabi gitu loh. Kenapa? Karena kawan-kawan muslim meyakini Nabi Muhammad jadi nabi itu ketika apa? Menerima wahyu lewat Jibril. Dalam agama kami, kalau yang namanya orang bertemu malaikat itu bukan nabi itu loh. Kalau misalkan bertemu malaikat dikatakan sebagai nabi, ya berarti Miriam, tahu kan? Ibunda Musa itu kan bertemu Jibril. Dia nggak pernah tuh jadi nabi gitu kan. Saya bacakan ya, Ulangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan, YHWH, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi nabi itu orang yang langsung berbicara kepada Tuhan. Jadi dia mendapatkan penglihatan, bukan lewat perantara gitu loh. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad itu nabi sesuai dengan kriteria agama kami, itu nggak termasuk gitu loh. Sekarang kita bahas masalah antikristus ya teman-teman ya. Antikristus itu artinya orang yang menentang atau melawan Kristus. Dan Muhammad itu bukan murid Yesus, nggak pernah bertemu Yesus. Bahkan Nabi Muhammad dan Yesus saja beda 600 tahun lebih gitu loh. Nah, semua ajaran Yesus itu dibantah sama Nabi Muhammad. Contohnya Yesus berkata di Markus 10:45, dia datang menebus dosa. Rasulullah mengatakan, ya, Isa datang nggak menebus dosa. Itu kan namanya antikristus gitu loh. Jadi Yesus datang menggenapi nubuatan-nubuatan, Nabi Muhammad merubah semuanya. Yang namanya antikristus itu menentang atau melawan Yesus, melawan Kristus. Waktunya habis Tadi ya, kan, Dem ya. oh Waktu habis. udah ya, cepat banget. Lanjut, Kalau saya pakai Gurunda. waktu ya Bang ya. Ya, semua. Oh Ya, iya, lanjut, oke. Gurunda. Silakan 2 menit, 2 menit aja. Oh, Gurunda bebas. Kan dia waktunya Islam. Kok giliran Jadi gini, Gurunda nggak pakai saudara waktu sih, saudara waduh. Demian, kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi untuk mendudukkan daripada kitab saudara, maka semua yang ada di dalam kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyatakan diri langsung pada mereka. Anda mengambil Bilangan 12 nomor 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri. Menyatakan diri ini maksudnya bukan Tuhan itu yang langsung datang. Yada. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu tidak pernah kemudian Tuhan langsung kepada Yesus. Yesus itu hanya perantara. Baca kitab saudara. Kalau perlu dalam bahasa Yunani.
Supaya Anda paham, Yesus itu tidak pernah bertemu Tuhan. Bapa, nggak pernah. Dia hanya sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ingat, apabila ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Iya dah. Anda belajar bahasa Ibrani kan? Oke. Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Tuhan akan menyampaikan pengetahuan kepada nabinya. Bukan memperlihatkan wujudnya melalui penglihatan. Jadi nabi ini mendapatkan penglihatan, bukan yang dilihat itu adalah Tuhan, tetapi tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang datang kepada mereka, malaikat yang datang kepada mereka, bukan Tuhan yang datang kepada mereka. Dan Tuhan sendiri akan berbicara dalam mimpi para nabi-nabinya. Pahami itu. Yang kedua, kalau Anda mengatakan nabi itu tidak menerima firman dari malaikat, Anda pembohong, Anda pendusta. Anda belajar di mana? Baca Kisah Para Rasul 7. Tidak pernah Tuhan datang kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu adalah nabi. Bahkan Harun juga nabi, adiknya, saudaranya. Bagaimana mungkin Anda punya pernyataan bahwa tidak ada nabi yang datang kepadanya malaikat, tapi Tuhan langsung? Anda keliru besar. Baca Kisah Para Rasul 7, 1 perikop, bagaimana kemudian malaikat-malaikat itu selama 40 hari 40 malam silih berganti datang menyampaikan firman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini yang diterima oleh Nabi Musa di atas gunung. Baca Kisah Para Rasul 7. Kitab sendiri tidak ngerti, itu bahaya. Jadi saya katakan kepada saudara, benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, abang saya Bang Handi. Siapapun yang mempertuhankan Yesus, dialah antikristus. Kenapa? Yesus itu jangankan kepada Bani Israel, kepada setan, kepada iblis pun Yesus memerintahkan menyembah, agar mereka menyembah hanya kepada Tuhan yang ada di langit. Jadi kalau Anda justru mempertuhankan Yesus, berarti Anda lebih iblis daripada iblis. Dan memang sudah dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini udah lebih 2 menit loh. Saya kan sendiri, Bang. Oke? Diam Bang Juma sendiri 6 menit waktu masuk Kristen. Jadi kesimpulan bahwa segala yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan mujizat-mujizatnya yang menyebabkan orang Kristen mempertuhankan dirinya menurut kesaksian Yesus itu hanya sebagai alat pelengkap. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kan jadi nggak enak kalau saya ngajarin. Dia yang melakukan tanda-tanda, dia melakukan kekuatan, dia melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Yesus ini apa? Kurir. Dia menyatakan kuasa Tuhan, dia menyatakan perkataan Tuhan, dia menyatakan mujizat Tuhan melalui dirinya. Makanya dikatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang Bapa suruhkan. Perkataanku adalah aku menyampaikan apa yang Bapa perintahkan untuk aku katakan. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa utusan Bapa dituhankan? Kenapa? Karena Anda antikristus, Anda anti Yesus, Anda bukan pengikut, Anda adalah penyamar yang adalah serigala yang buas. Anda adalah serigala yang buas. Kenapa saya katakan serigala? Karena Anda mengajak manusia menyembah kepada sesama manusia, yang mana endingnya nanti kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan menurut Yesus? Matius 13 nomor 50, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Seperti itu saudara-saudara Kristen. Ingat, ini edukasi, Ya, oke. bukan kalah menang. Silakan. Damian sebentar, Damian, Oke, saya tambahin bro, dulu. saya duluan. Oh, silakan. Saya duluan aja bro kalau bisa. Gini. Silakan. Jadi saya yang pertama tanggapi dulu ya masalah ulangan atau number 12 ayat 6. Kau bisa bacakan bahasa Ibrani-nya, ada verbo. Ada verbo itu artinya Tuhan berbicara langsung kepadanya. Saya ralat, bukan ulangan tapi bilangan. Belajar lagi. Iya. Ini bilangan bro, bilangan 12 ayat 6. Jadi yang salah Anda. Ada
Aku berbicara kepadanya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu yang ayat yang tadi Anda kasih kisah para rasul, malaikat menyaksikan gitu loh. Jadi bilangan 12 ayat 6 itu Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada seseorang itu dalam apa? Dalam penglihatan atau di dalam mimpi secara langsung. Kalau Anda katakan dari malaikat itu sudah bisa jadi nabi, maka konsekuensinya berarti apa? Kenapa di dalam Islam itu Maryam nggak dijadikan sebagai nabi? Biar jadilah bukan 25 nabi, tapi 26 nabi, karena Maryam juga bertemu menerima firman dari Jibril, ya kan, bahwa akan lahir seorang putra gitu kan. Nah itu kan dia menerima firman, yang menyampaikan firman ini siapa? Allah lewat Jibril. Maryam juga menerima firman. Kenapa di dalam Islam itu Maryam tidak pernah diangkat jadi nabi? Itu kan lucu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita gini loh, kawan-kawan muslim ini terlalu pede gitu loh. Mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mengangkat manusia jadi nabi, tapi mereka menuhankan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena Keluaran 20 dikatakan apa? Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lo leha Elohim ahirim. Siapa sih Tuhannya Musa? Siapa sih Tuhannya Daud? Siapa sih Tuhannya Isa gitu kan? Tuhannya para nabi itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Musa katakan? Sema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Yahweh Tuhan kita Yahweh Echad, bukan Allah Echad. Jadi kalau Anda bilang kalian Kristen menuhankan Tuhan yang dijadikan oleh manusia, loh, kalian yang menjadikan Tuhan, kalian yang menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sejak kapan ada para nabi yang menyembah Allah selain Nabi Muhammad? Ayo, siapa? Sebutkan saja satu nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain Muhammad. Kalau memang kalian enggak syirik. Kalau memang orang Islam ini kalian enggak syirik menyembah ilah lain. 1 Tawarik 16:26 dikatakan apa? Jangan ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala, tetapi YHWH yang menjadikan langit. Artinya bahwa Tuhan selain YHWH itu ya berhala. Allah, Krishna, semua Tuhan di muka bumi ini berhala. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kami syirik, yang syirik itu Anda gitu loh. Kenapa? Karena Yeremia 25 ayat 6 dikatakan Mesias itu YHWH. Tapi Tuhan aneh itu nggak pernah diakui, kawan. Artinya apa? Kalau kita mengimani Yesus itu sebagai Mesias, karena Nabi Yeremia mengatakan Mesias itu Yahweh. Coba dibaca Yeremia 25, Yeremia 23 ayat 6. Dia disebut sebagai apa? YHWH Tzidkenu. YHWH keadilan kita. Artinya kita orang Kristen ini nggak menyembah berhala. Kita mengimani nubuatan Mesias itu siapa. Masalahnya kalian nggak mengetahui siapa Mesias. Kenapa? Karena kalian sudah menyembah ilah lain. Kalian sudah percaya kepada Nabi yang memberitakan firman lain. Saya kasih tahu sama kalian ya, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang datang dan mengatakan firman Tuhan di Taurat itu sudah palsu. Kemudian datang membawa nama Tuhan baru, hukum-hukum baru, sejarah baru, dan kemudian kalian terima begitu saja. Tidak ada nabi. Makanya saya tantang untuk kalian semua di sini ya, untuk Bang Handi, Pak Suma, sebutkan satu saja nih nabi di muka bumi ini. Misalkan Salomo, Yesus, kemudian siapa lagi? Daud menyembah Allah. Tunjukin satu saja nabi di muka bumi ini yang menyembah Allah. Kalau ada, saya masuk Islam, silakan. Kalau ada satu nabi selain Muhammad yang menyembah Allah sebagai proper name, nama Tuhan yang disembah, saya masuk Islam hari ini, silakan. Bro Meme tambahkan bro. Oke, siap. Jadi begini Bang Juma ya. Tuhannya Bang Juma ini sebenarnya kalau kita buka di dalam Alkitab ini setara dengan Musa sebenarnya. Di dalam kitabnya Musa itu diangkat sebagai Allah oleh Tuhannya kami yaitu YHWH. Maka Tuhan mengatakan bahwasan engkau akan menjadi Allah bagi Fir'aun. Jadi Allah ini kalau di dalam Alkitab ini setara dengan Tuhannya Bang Juma sebenarnya ini. Jadi kalau saya katakan levelnya memang jauh ini. Di dalam kitab kami bahwasan Musa diangkat menjadi Allah oleh Tuhan kami. Yang kedua, yang Anda harus pahami dulu bahwasan antikristus itu adalah pembangkang tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah antikristus. Contoh begini ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, maka aku akan mengabulkan. Pembangkang-pembangkang itu adalah orang yang tidak melakukan itu.
Apakah orang Kristen melakukan atau tidak? Kami melakukan. Kami berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Ini yang kami lakukan. Artinya kami bukan antikristus. Antikristus yang kedua, ketika Yesus memberikan amanah agung kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang, tetapi orang-orang yang menolak itu adalah antikristus. Mereka pembangkang apa yang disampaikan oleh Yesus. Antikristus adalah ketika Yesus mengatakan dia turun dari surga, tetapi mereka membangkang. Saya harus ulang sekali lagi bahwasan pembangkang-pembangkang itu akan mendapatkan kutukan. Maka Paulus mempertegas tadi bahwasan jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia malaikat, terkutuk dia. Maka orang yang terkutuk-kutuk ini adalah pembangkang tentang apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu mereka membangkang. Orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus adalah terkutuk. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwasan kekristenan itu menyembah kepada Yesus itu bukan atas kehendak kami sendiri, tetapi atas perintah Yesus. Karena Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, maka kami menyembah dia. Malaikat sendiri mengatakan bahwasan dia adalah Tuhan. Lalu dia mempertegas lagi kepada murid-muridnya bahwasan sampaikanlah kepada mereka bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, dan aku akan mengabulkan itu. Tidak ada nabi yang bisa mengabulkan doa manusia, tidak ada. Kalian cari di dalam habis ya? Aduh, sangat kecewa sekali saya ya. Demian. Ya, lanjut dulu. Baik, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan itu perkataan Yesus mengabulkan, mintalah kepada Bapa. Bukan minta kepada aku, minta kepada Bapa dalam namaku. Kenapa demikian? Karena Yesus menginginkan Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Bani Israel menyembah Tuhan YHWH, tapi Bani Israel menolak Yesus. Maka Yesus memberikan syarat, menyembah kepada YHWH harus menerima aku sebagai utusannya. Pahami itu dulu. Yesus berkata seperti itu bukan kepada kalian Kristen. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Saudara Demian mengatakan mana nabi-nabi itu menyembah Allah. Saya pun boleh bertanya, mana nabi-nabi itu menyembah Yesus anak Maria? Kecuali Nabi Paulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Yohanes, Nabi Petrus. Nabi-nabi Anda itu yang buatan orang-orang Romawi itu. Yang lucu, ketika Anda membawa Tuhannya Yahudi, Anda membuang Yesus. Itu lucu tuh. Bukti bahwa Yesus ini Tuhan palsu. Ketika Anda menjagokan Tuhan, yang Anda jagokan Tuhannya Yahudi, bukan Anda jagokan Yesus. Kenapa Anda tidak menghantam saya dengan ketuhanan Yesus? Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Anda bawa Tuhannya Yahudi, kan malu. Tuhannya Yahudi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Ramwanissa soken anwakados Subhanahu wa ta'ala, Maha tinggi, maha suci. Yesus maha tinggi? Tidak. Yesus maha suci? Tidak. Berarti dia bukan Tuhannya orang Yahudi. Tapi Allah maha suci? Yes. Allah maha tinggi? Yes. Laisa kamitslihi syai'? Yes. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Sembahan para nabi tidak serupa dengan apapun. Yes. Yesus serupa dengan tukang parkir, mohon maaf. Apakah dia Tuhannya orang Yahudi? No. Kami masih waras untuk bisa memilih Tuhan yang benar. Itu kedua. Yang ketiga yang perlu saudara pahami, ketika Anda menarasikan Tuhan kami adalah bukan Tuhannya para nabi. Nah, nanti kamu akan ditampar oleh Paulus sendiri. Di dalam Roma 3 nomor 29, atau adakah Tuhan hanya Tuhannya orang Yahudi saja? Bukankah Tuhan itu juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Tuhan itu yang adalah Allah adalah Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Jadi mau ke mana? Lalu dikatakan dalam Yosua 7 nomor 7, dan berkatalah Yosua, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Tuhan Allah yang